Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk eh, para dosen yang akan menilai video saya ini. Jadi, perkenalkan nama saya Alivia Fikri Ahmad dengan NIM 2022 081009. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan progres fase UTS untuk mata kuliah pengembangan aplikasi perangkat lunak dengan dosen Pak Uguri. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek saya yaitu aplikasi pengaduan masyarakat berbasis website. Dimulai dari laporannya di daftar isi kita ada dua bab yaitu ada pendahuluan dan juga persyaratan program. Di pendahuluan sendiri ada latar belakang, ruang lingkup, tujuan dan juga tujuan proyek. Untuk bab 2-nya sendiri ada lisitasi, dari tahap satu sampai final, activity diagram yang sistemnya sedang berjalan, lalu juga ada diagram use case, spesifikasi use case, dan terakhir ada link video yang akan dicantumkan di PDF-nya nanti. Untuk pendahuluan sendiri, latar belakangnya adalah banyak sekali pengaduan-pengaduan masyarakat tentang kerusakan fasilitas umum dan juga sarana prasarana yang ada di kota itu tidak tersampaikan kepada pemerintah, entah itu karena kurangnya masa yang mengkomplain atau ribetnya prosedur yang harus diikuti ketika kita ingin komplain ke pemerintah. Dengan adanya itu, saya berpikiran untuk membuatkan suatu platform yang dimana tujuannya itu nanti untuk meningkatkan interaksi antara masyarakat dan juga pemerintah untuk membangun kota yang lebih baik ke depannya. Jadi gimana caranya pemerintah dan juga masyarakat itu sama-sama berinteraksi untuk berkolaborasi untuk menyediakan dan mengembangkan sarana prasarana atau fasilitas umum bagi kepentingan bersama kayak gitu. Untuk ruang lingkupnya sendiri, proyek ini akan fokus pada pengembangan sebuah aplikasi berbasis web yang memungkinkan masyarakat untuk dengan mudah mengajukan pengaduan terkait berbagai masalah yang mereka hadapi di sekitar lingkungan mereka, seperti infrastruktur rusak, kebersihan lingkungan, keamanan, dan layanan publik lainnya. Nantinya website ini juga akan dihandle oleh dan diakses oleh pemerintah setempat karena salah satu tujuan proyek ini, seperti yang tadi saya bilang, meningkatkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun kota yang lebih baik. Seperti itu. Untuk tujuan proyeknya sendiri, diantaranya ada meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan pemeliharaan lingkungan, lalu juga memberikan sarana yang mudah diakses bagi masyarakat untuk melaporkan masalah yang terjadi, terus juga meningkatkan respons dan efisiensi untuk penanganan pengaduan oleh pihak terkait, lalu juga ada membangun kesadaran masyarakat tentang peran mereka eh, dalam membangun lingkungan yang lebih baik, dan juga membantu pemerintah dan warga setempat untuk saling berkolaborasi untuk membangun lingkungan lingkungan setempat seperti itu. Lalu untuk di sini dokumentasi programnya ada persyaratan program, elisitasi tahap satu, kebutuhannya di sini ada beberapa perspektif, ada perspektif user atau masyarakat. Seperti di sini ada menyertakan bukti foto, menginput aspirasi secara online, lalu juga dapat melihat pengaduan-pengaduan yang sudah pernah dibuat, lalu juga melihat aspirasi yang mereka pernah input, lalu dari segi perspektif admin di sini ada melihat total data aspirasi dan pengaduan yang masuk, lalu mengelola data akun masyarakat. Admin juga dapat mengelola akun petugas yang nanti akan menanggapi aduan-aduan masyarakat, lalu juga ada melihat respons yang diberikan oleh petugas, seperti itu untuk perspektif admin. Untuk perspektif petugas nanti bisa memberikan tanggapan atas pengaduan yang ada, lalu juga admin bisa menghapus pengaduan yang ada dan juga admin bisa merubah foto petugas. Nah, jadi intinya si admin ini bisa mendapatkan semua privilege yang petugas miliki gitu, kayak misalnya menanggapi aduan, terus mereka data total dari semua pengaduan atau aspirasi yang sudah masuk ke database, dan lain-lainnya seperti itu. Lalu untuk kebutuhan non fungsionalnya di sini website dapat user friendly agar mudah dipahami oleh masyarakat gitu. Untuk elisitasi tahap 2-nya, di sini kita
ada segmentasi sedikit, ada mandatory, demand, dan I. Nah, di sini sudah ditentukan mana yang wajib ada di programnya nanti, dan juga mana yang tidak terlalu dibutuhkan dan juga kurang dibutuhkan untuk nantinya, seperti itu. Seperti contohnya di sini dari perspektif user yang harus nantinya ada adalah register, melakukan pengaduan secara online, menyertakan bukti foto itu tidak terlalu dibutuhkan. Masih di dalam kategori demand tapi tidak terlalu dibutuhkan. Lalu menginput aspirasi secara online, karena poin-poin tadi adalah poin-poin yang memang tujuan kita sebagai pengembang aplikasi agar memudahkan masyarakat untuk eh, men- memberikan pengaduan secara online, seperti itu. Di sini juga ada listasinya. Untuk user friendly itu juga di tahap di poin demand. Lalu di sini untuk tahap 3 ini adalah yang lebih rinci lagi. Oke, jadi di sini ada high, medium, low. Di sini ada poin-poinnya. Sudah dibikin juga di laporannya. Lalu untuk finalnya kita dapatkan poin-poin ini untuk di eksekusi nantinya. Jadi ada register, melakukan pengaduan secara online, mencatatkan bukti foto, menginput aspirasi, lalu dapat melihat pengaduan, melihat aspirasi, dapat melihat update follow up dari tanggapan petugas. Terus juga dari admin bisa mengelola data akun masyarakat, data akun petugas, mengelola informasi, mengelola data pengaduan, melihat respons yang diberikan oleh petugas, dapat merekap data secara keseluruhan juga. Dari petugas bisa melihat pengaduan dari masyarakat dan juga memberikan tanggapan atas pengaduan yang ada. Terus juga untuk non fungsionalnya di sini ada website dapat user friendly agar mudah dipahami. Untuk activity diagramnya di sini proses yang berjalan adalah masyarakat membuka website. Ini untuk activity masyarakat menginput pengaduannya. Masyarakat membuka website, lalu masyarakat login menggunakan akun yang sudah mereka registrasi. Ketika nanti apa akunnya benar, maka akan masuk ke dashboard utama. Kalau salah, bakal balik ke form loginnya lagi. Terus juga masyarakat mengakses menu pengaduan dan mengisi form yang disediakan, lalu akan masuk ke dashboard petugas. Dari dashboard petugas, petugas bisa memfollow up atau memberi tanggapan terhadap aduan yang masyarakat itu adukan. Setelah di input tanggapannya oleh petugas, maka akan kembali lagi ke dashboard masyarakat dengan notifikasi bahwa pengaduan mereka telah ditanggapi oleh petugas. Lalu juga nanti di akhir admin bisa semua pengaduan dan tanggapan akan masuk ke database yang bisa direkap oleh admin untuk laporan bulanan dan lain-lainnya, seperti itu. Untuk use case-nya sendiri di sini diambil dari identifikasi elisitasi final, terus juga di sini ada poin-poin yang sudah ditentukan, dan juga yang terakhir adalah daftar task use case yang harus dibuat. Dan juga ini hasil akhir dari diagram use case-nya. Untuk masyarakat mendapat dua privilege, register dan menginput data masyarakat. Data masyarakat ini dimaksud dengan pengaduan dan juga aspirasi. Lalu untuk admin sendiri bisa mendapat semua privilege atau semua eh, privilege system kecuali registrasi dan juga menginput data masyarakat. Jadi dia bisa dapat melihat data yang terinput, menanggapi pengaduan, dan juga mengelola informasi yang ada, seluruh informasi yang ada. Untuk petugasnya sendiri bisa melihat data terinput untuk memberikan tanggapan dan juga menanggapi pengaduan. Oke, untuk spesifikasi use case sendiri di sini karena ada 5, berarti spesifikasi use case-nya otomatis ada 5 juga. Jadi yang pertama ada register, aktornya itu masyarakat, triggernya adalah masyarakat membuat akun untuk menggunakan website. Lalu preconditionnya mereka harus membuka website, dan juga setelah mereka login, mereka akan bisa melakukan pengaduan dengan form yang sudah disediakan, kayak gitu. Jadi sukses skenario-nya mereka membuka website lalu memilih tombol register dan mereka isi data-data yang diperlukan di formnya.
Alternatif flow-nya ketika registrasi gagal akan ada notifikasi bahwa registrasi gagal dan juga kembali ke form awal atau dashboard awal. Untuk melihat data terinput, di sini aktornya ada dua, ada petugas dan admin. Triggernya user atau petugas dan admin ini ingin melihat data pengaduan yang diinput oleh masyarakat. Terus juga preconditionnya user harus login sesuai dengan akun masing-masing. Post conditionnya ketika user sudah login dapat melihat data-data pengaduan yang diinput oleh masyarakat. Seperti itu. Sukses skenario-nya seperti biasanya mereka login dulu ke akun masing-masing atau menggunakan akun masing-masing, lalu, akan menampilkan dashboard akun masing-masing yang tersedia dan, menu-menu yang tersedia atau yang bisa diakses. Lalu user membuka menu data yang terinput kayak gitu. Jadi ketika nanti dibuka menunya akan, muncul tabel berisi, data pengaduan, yang sudah masuk sesuai dengan database-nya, kayak gitu. Alternatif flow-nya ketika memang database-nya kosong, tidak ada pengaduan yang masuk, maka akan, diperlihatkan tabel, yang kosong juga, seperti itu. Lalu untuk menginput data masyarakat, seperti yang tadi sudah dijelaskan, mereka akan membuka website, login dan menggunakan akun mereka, lalu membuka menu input pengaduan. Nanti akan muncul form yang mereka bisa isi, mereka mengisi dan melengkapi form yang sudah disediakan, lalu ketika klik input, maka pengaduannya akan masuk ke database, seperti itu. Lalu menanggapi juga kurang lebih sama, cuma di sini aktornya beda dan juga yang di-input adalah tanggapan dari pengaduannya yang sudah masuk, seperti itu. Yang terakhir admin mengelola informasi, admin yang seperti tadi saya bilang, admin mendapatkan semua privilege yang petugas, punya dan juga, dia bisa ada beberapa privilege yang petugas tidak miliki, seperti itu. Untuk sukses skenario-nya, admin login menggunakan, akun admin, lalu admin dapat mengakses seluruh website. Jadi paling seperti itu aja, presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.